Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Aula besar yang luas itu penuh sesak dengan orang-orang dan sangat ramai. Suasana gembira meresap di dalamnya. Di kursi khusus yang telah diatur di aula, banyak pemimpin atau perwakilan yang berasal dari wilayah timur Kekaisaran Jia duduk. Meskipun banyak orang yang cemas dengan kejatuhan klan Mo, mereka masih perlu melakukan tindakan permukaan ini dengan benar saat menghadapi kekuatan terkuat di wilayah timur Kekaisaran Jia. Di kursi pemimpin di aula, seorang lelaki tua berambut putih dengan dandanan menangkupkan kedua tangannya dan menyapa para tamu yang datang dan pergi di bawahnya. Dia tampaknya sangat menikmati menjadi fokus dari tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Kegembiraan di wajah lelaki tua itu disertai dengan senyum bangga yang tidak pernah terputus. Orang tua itu adalah sesepuh pertama klan Mo Cheng. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pilar dari klan Mo. Dia mengambil sebagian besar kredit untuk klan Mo karena dapat memiliki statusnya saat ini. Kedatangan Gubernur Kota Yan, Tuan Boer. Pemberitahuan keras dan jelas dari pintu utama dikirimkan ke aula, menyebabkan aula yang bising menjadi sedikit sunyi. Banyak tatapan aneh tersapu ke pintu utama. Biasanya para petinggi kesultanan tidak berinisiatif mengikuti perayaan kekuatan lokal. Namun, Gubernur Kota Yan ini datang untuk memberi selamat di depan banyak orang. Tindakan ini menyebabkan semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa klan Mo ini telah membuka semua persendian di dalam Kota Yan. Membuka semua sendi, menjalin hubungan baik melalui penyuapan. Setelah mendapatkan dukungan dari para pejabat serta memiliki dukungan dari Mystic Cloud Sect, tidak heran mengapa kekuatan klan Mo melonjak selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka bahkan samar-samar menahan perasaan menjadi satu-satunya pemimpin dari semua kekuatan di wilayah timur. Penatua pertama Mo Cheng, selamat. Di pintu utama, sekelompok orang berkerumun di sekitar pria gemuk paruh baya yang berpakaian megah. Dengan wajah yang penuh senyum, yang terakhir berkata dengan hangat kepada Mo Cheng di peron. Tuan Boer, saya telah merepotkan Anda untuk datang sendiri. Silakan masuk. Mo Cheng tersenyum pada orang gemuk ini yang telah meraup banyak kekayaan dari klan Mo dalam beberapa tahun ini. Niat membunuh yang sedingin es melintas di hati Mo Cheng. Namun, wajahnya membawa senyuman saat tangannya yang rendah hati menunjuk ke kursi khusus di peron di sampingnya. Setelah melakukan percakapan yang tersenyum dengan Gubernur Kota Yan ini, pemberitahuan keras dan jelas terdengar dari pintu utama. Kedatangan kepala klan Ye, Tuan Ye Chong. Mendengar nama ini, Mo Cheng tertegun sejenak. Segera, ekspresi antara tersenyum dan tidak tersenyum muncul di wajahnya. Klan Ye ini adalah salah satu dari 3 klan besar lainnya di wilayah Timur Laut. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari klan Mo yang berkembang, setelah bertahun-tahun akumulasi, kekuatan klan Ye tidak dapat diremehkan. Alasan Mo Cheng untuk menampilkan ekspresi semacam ini secara alami karena kepala klan Ye secara pribadi datang untuk memberi selamat padanya. Dalam keadaan normal, hubungan antara 4 klan besar di wilayah timur laut seperti api dan air. Hal seperti merayakan pesta lain adalah sesuatu yang pasti tidak akan mereka lakukan. Namun, tindakan klan Ye yang tidak terduga saat ini jelas menyiratkan bahwa mereka ingin menjilat dan tunduk. Jelas, saat kekuatan klan Mo melonjak, perasaan permusuhan klan Ye ini juga telah terguncang secara signifikan. Tuan tua Mo Cheng benar-benar menjaga kesehatan dan kekuatannya di usia tua. Wilayah timur laut ini akan segera dimakan oleh tuan tua. Seorang pria paruh baya yang tampak kurus tertawa keras saat dia berjalan ke aula sebelum menghadap Mo Cheng di peron dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa kepala klan Ye Chong juga bergegas. Aku yang dulu sangat tersanjung. Mo Cheng tertawa ketika dia berbicara dengan Ye Chong dengan senyum dangkal sebelum membawanya ke kursi yang lebih tinggi. Setelah itu, sejumlah besar pemimpin dengan status tinggi dari kekuatan berbeda di wilayah timur laut Kekaisaran Jia datang satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat,
Aula yang berisik ini sebenarnya telah mengumpulkan sekitar 70 hingga 80% kekuatan di wilayah timur laut ini. Ini bisa dianggap sebagai acara besar yang langka. Mengamati aula yang dipenuhi tamu-tamu penting, senyum di wajah Mo Cheng juga menjadi semakin pekat. Di wilayah timur laut, selain klan Mo mereka, tidak ada klan lain yang memiliki kemampuan berkumpul seperti ini. Senyum di wajah Mo Cheng akhirnya menjadi seperti bunga krisan yang mekar setelah mendengar pemberitahuan lain. Dia secara pribadi turun dari peron dan mengambil langkah tergesa-gesa ke pintu utama. Menjadi titik fokus dari seluruh tempat, tindakan Mo Cheng secara alami diperhatikan oleh semua orang. Ketika mereka melihat bahwa dia secara pribadi keluar untuk menyapa, semua orang merasa tercengang. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. Di wilayah timur ini, tidak banyak yang bisa menyebabkan tetua pertama dari klan Mo memberikan perawatan yang sungguh-sungguh seperti itu. Di pintu utama, sekelompok orang berkumpul bersama. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna bulan, mengambil langkah-langkah bagus saat dia perlahan memasuki pintu utama. Wajahnya yang cantik dan mengharukan membawa senyuman tipis. Sesekali orang-orang di sekitar yang mengenali identitasnya mau tidak mau memasang wajah terkejut. Haha, keponakan Nalan, saya tidak menyangka Anda akan datang secara pribadi. Kehadiranmu benar-benar mencerahkan semua klanmu. Mengamati wanita muda berjubah bulan, senyum di wajah Mo Cheng berkembang. Dia mendekat karena alamatnya sangat penuh kasih sayang. Keponakan di sini adalah istilah sayang, mereka tidak berhubungan darah. Ini sebenarnya adalah murid pribadi pemimpin dari Mystic Cloud Sect, Nalan Yanran. Hei, tidak heran Mo Cheng ini begitu bersemangat. Petik 2. Orang tua ini kemungkinan akan memamerkan acara ini untuk entah berapa lama. Sepertinya Mystic Cloud Sect melihat klan Mo dengan semakin penting. Kali ini, bahkan pemimpin masa depan Mystic Cloud Sekte telah bergegas. Petik 2. Setelah mengenali identitas wanita cantik berjubah bulan, semua orang di aula besar memiliki wajah iri saat mereka mendesah pelan. Sekte Mystic Cloud, makhluk besar yang berdiri di puncak kekaisaran magia, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan tekanan yang besar, seperti puncak gunung yang tinggi yang terlalu tinggi untuk dijangkau, di hati kekuatan tingkat menengah ke bawah ini. Kemampuan klan Mo untuk terikat dengan mereka telah menyebabkan mata cemburu orang yang tidak diketahui jumlahnya memerah. Elder Mo Cheng terlalu sopan, Yanran hanya mengikuti perintah guru. Tatapan Nalan Yanran menyapu sekali ke sekeliling bagian dalam aula. Dia melihat orang-orang ini termasuk pemimpin dari 70 hingga 80% kekuatan di wilayah timur. Perasaan yang tidak diketahui dan terkejut melintas di bagian dalam matanya yang cantik saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang tenang. Keponakan Yanran, Penatua Gye, silakan masuk. Setelah tertawa keras ke arah Nalan Yanran dan Gye di belakangnya, Mo Cheng berbalik dan secara pribadi memimpin jalan. Dia memimpin mereka berdua sampai ke kursi pemimpin sebelum duduk di samping keduanya. Dia tertawa keras sambil terus berbicara dengan mereka berdua. Di aula besar yang bising, banyak tatapan yang tidak jelas berulang kali menyapu tubuh cantik Nalan Yanran. Wanita ini yang dikatakan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas Mystic Cloud Sekte di masa depan tidak diragukan lagi telah menjadi titik fokus aula besar. Kepala klan Ye Chong, di sisi lain memiliki wajah yang dipenuhi rasa iri saat dia menatap Mo Cheng yang dengan penuh kasih sayang bercakap-cakap dan tertawa dengan Nalan Yanran. Beberapa saat kemudian, hatinya mendesah tak berdaya saat wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Meskipun dia ingin mempertebal kulitnya dan bergerak lebih dekat ke pemimpin Sekte Mystic Cloud masa depan untuk mendekatkan hubungan mereka, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menimbang kedua status mereka. Dia mengangkat cangkir teh di sisinya dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya. Dalam hatinya, dia sudah memperhitungkan apakah dia harus berkolaborasi dengan klan Mo secepat mungkin untuk mencegah tiba-tiba dan benar-benar dihabisi oleh klan Mo,
yang kekuatannya akan melonjak di masa depan. Ketika semua orang di aula memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka, dua sosok manusia berjubah hitam mendatangi semua orang. Mereka secara misterius muncul dan kaki mereka perlahan menginjak palang. Tatapan mereka menyapu aula, berhenti di Nalan Yanran sejenak sebelum beralih ke Mo Cheng di samping. Apakah orang itu elder pertama dari klan Mo? Mo Cheng juga disebut Executioner Mo oleh orang-orang. Xiao Yan bertanya dengan samar saat tatapannya menyapu pria tua kurus berwajah tersenyum itu. Iya, Hai Bo Dong mengangguk sedikit. Dia membaliknya untuk menghadap Xiao Yan dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Hancurkan tempat itu, menurut apa yang kamu katakan. Pertama-tama kita akan memukul bajingan tua itu sampai dia terluka parah dan kemudian membiarkan mereka menyerahkan orang itu. Mo Cheng hampir seperti pilar yang tidak bisa jatuh di klan Mo. Oleh karena itu, saya pikir hidupnya harus memiliki nilai. Telapak tangan Xiao Yan dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berbicara dengan dingin. Tatapannya seperti ular berbisa saat dia menatap Mo Cheng dengan saksama. Pria yang tidak beruntung. Dia benar-benar bertemu Xiao Yan, iblis ini, pada hari seperti itu. Mendengar ini, Hai Bo Dong menganggukkan kepalanya saat dia mengambil beberapa menit untuk diam-diam mengasihani Mo Cheng di bawah yang memerah karena sukses. Di aula besar, Mo Cheng akhirnya menghentikan percakapannya dan perlahan berdiri. Tatapannya melihat sekeliling pada kekuatan dari berbagai tempat di aula. Dia tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya. Seketika, suasana berisik perlahan mulai mereda. Banyak tatapan diarahkan padanya. Keke, saya sangat bersyukur bahwa Anda semua dapat menghadiri perjamuan tulang-tulang tua saya ini. Saya pikir itu tertulis dengan jelas di kartu undangan yang Anda masing-masing miliki. Tujuan utama dari pertemuan kali ini adalah untuk membahas hal yang penting dengan semua orang. Melihat suasananya secara bertahap menjadi tenang, Mo Cheng tersenyum dan berkata. Mendengar kata-kata Mo Cheng ini, telinga semua orang di aula segera menjadi vertikal. Baru-baru ini, setelah diskusi di dalam klan Mo kami bersiap untuk membentuk aliansi Mo. Aliansi ini bukanlah organisasi yang ketat. Itu hanya bermaksud untuk membiarkan beberapa kekuatan dengan hubungan yang baik berkumpul bersama dan kemudian bekerja sama untuk mendapatkan beberapa manfaat yang sangat baik bagi semua orang. Bagaimanapun, kekuatan satu orang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan beberapa klan. Selain itu, saya akan berjanji kepada semua orang di sini bahwa selama Anda bergabung dengan aliansi Mo, Anda akan menjadi sekutu klan Mo dan akan dapat menikmati jaringan informasi klan Mo dan bantuan pertempuran. Bagaimana menurut kalian semua? Jika Anda tertarik dengan Mo Alliance, kita semua bisa bekerja sama, kata Mo Cheng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Mo Cheng, semua orang di aula memiliki ekspresi yang berbeda. Meskipun Mo Cheng mungkin mengatakan bahwa itu bukan organisasi yang ketat, jelas sekali mereka bergabung dengan apa yang disebut aliansi Mo ini. Itu akan seperti simbol klan Mo dicap pada mereka. Mereka mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari klan Mo, tapi ini tidak jauh berbeda dengan dimasukkan ke dalam klan Mo. Bagian dalam aula memasuki keheningan singkat. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada beberapa kekuatan lemah dan kecil yang mengatakan bahwa mereka bersedia bergabung dengan aliansi Mo satu demi satu. Ada banyak di antara mereka yang sudah memutuskan untuk bergantung pada klan Mo sebelum datang ke perayaan ini. Dengan seseorang yang memimpin, beberapa kekuatan menengah yang takut pada klan Mo dan takut mereka akan masuk daftar hitam memilih untuk bergabung setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. Duduk di kursi pemimpin, Nalan Yanran mengamati kekuatan yang terus mengalir ke klan Mo dan alisnya disatukan tanpa ada yang memperhatikan. Dia memiringkan kepalanya dengan lembut dan bertukar pandang dengan Gye. Makna yang tidak diketahui muncul di mata mereka. Dengan wajah penuh senyum, Mo Cheng memandangi kekuatan yang telah dipilih untuk bergabung. Meski jumlah mereka saat ini tidak terlalu besar, Mo Cheng tidak merasa cemas. Ini hanya rencana awalnya. Ketika klan Mo mulai menunjukkan kekuatannya di masa depan,
Dia percaya bahwa semua orang yang duduk di sini akan tahu bagaimana memilih. Tertawa agak bangga di dalam hatinya, Mo Cheng tersenyum dan berkata, meskipun Mo Lions cukup longgar, masih membutuhkan orang yang bertanggung jawab. Secara alami, penatua pertama Mo Cheng paling cocok untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Sebelum Mo Cheng menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, ada suara menyanjung yang terdengar di aula. Ada juga sejumlah besar orang yang menggemakan pemikiran yang sama. Terima kasih semuanya atas kebaikan Anda. Aku yang dulu akan menjadi sedikit tidak sopan. Saya akan sementara waktu memimpin aliansi Mo ini. Tanpa peduli jika ada orang yang memiliki pandangan berlawanan, Mo Cheng melambaikan tangannya dan memutuskan dengan cara ini. Melihat Mo Cheng ini yang tampaknya mengarahkan dan berakting sendiri, beberapa orang di aula tidak bisa berkata-kata. Bukankah orang tua ini berkulit terlalu tebal? Maaf, tetua pertama Mo. Saya pikir untuk sementara waktu Anda tidak akan memiliki waktu untuk mengelola menjadi orang yang bertanggung jawab di aliansi Mo. Di aula yang sunyi, suara samar tiba-tiba terdengar tidak tepat. Anehnya jubah hitam melintas di tengah aula. Di bawah jubah hitam, sepasang mata gelap dan dingin melirik Mo Cheng yang memiliki ekspresi suram di platform tinggi. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.